Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Mari kita bawa hati kita bawa penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, saat kita berserah kepada Tuhan, kita percaya ada mujizat di dalam Dia. Mari kita bawa hidup kita. Haleluya. Mari katakan, ku sembah Kau Yesus, Tuhan ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Mari katakan, ku sembah. Kami sembah Engkau Tuhan, kami angkat tinggi-tinggi Tuhan. Pujian syukur kami Tuhan. Nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Mari kita angkat tangan kita katakan, ku sembah. Sembah Kau Yesus, Tuhan ku sembah. Kami tinggikan Engkau Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun Tuhan hidup kami, sekalipun daging kami Tuhan harus disalibkan Tuhan, kami tetap menyembah Engkau Yesus kami. Amin. Hanya sekali lagi katakan, ku sembah Kau Yesus, Tuhan ku sembah. Ku tinggikan namamu berkuasa Tuhan. Thank you Lord. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Tetap Kau Tuhan selamanya. Tetap Kau Tuhan selamanya. Selamanya Engkau Tuhan, selamanya kami sembah. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Benar Tuhan. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Sungguh kasih setiamu Tuhan lebih daripada hidup kami. ya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau yang memampukan kami Tuhan, Engkau yang menguatkan kami.
kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sekali lagi katakan, sebab kasih setiamu Tuhan lebih dari segalanya Tuhan, tidak bisa dibayar oleh apapun Tuhan. Bahkan hidup kami Tuhan sungguh melimpah Tuhan. Terima kasih. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Boleh sekali lagi yang merindukan Tuhan angkat suara katakan, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup kami Tuhan. Semuanya Tuhan kami kembalikan hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat. Amin. Kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sekali lagi katakan, sebab kasih setiamu lebih. Kau melebihi dari segalanya Tuhan. Kebaikan demi kebaikan kami nikmati Tuhan. Amin. Thank you Lord. Kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Boleh sekali lagi, lebih lagi katakan, sebab kasih. Haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah Tuhan. Sungguh amat melimpah, kami diberkati Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu Tuhan. Merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Kami rindukan, kami muliakan Engkau Tuhan, Engkau Raja kami. Sebab kasih setiamu sungguh besar dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau rela mati untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu itu yang mengubah hidup kami, yang selalu melekat kepada hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Di saat tidak lagi ada tempat untuk kita bersandar maupun berpegangan, percayalah masih ada lantai untuk kita sujud menyembah, tersungkur di kaki Tuhan. Di saat kita menyembah Tuhan, disitulah kekuatan sorga berlimpah-limpah akan mengalir dalam hidup kita, sehingga kita bisa tegak berdiri, mengatasi setiap persoalan, setiap badai, dan setiap tugas dan tanggung jawab dalam hidup ini. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam mujizat, dan salam kemenangan. Saya percaya bahwa di masa-masa ini semakin nyata kasih dan kebaikan Tuhan buat saudara dan saya. Suatu kali saya diajak untuk
mengunjungi rumah seorang anak Tuhan. Dan ketika saya masuk ke rumah itu, maka saya dipersilakan untuk melihat rumah yang cukup luas itu. Lalu ketika saya berjalan melewati sebuah pintu, mendadak saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Sampai hampir saya menangis. Lalu saya berkata kepada keluarga itu, saya merasakan hadirat Tuhan pada waktu melewati depan pintu ini. Ini ruangan apa? Lalu kemudian keluarga itu terkaget dan berkata, ini adalah ruangan doa mami saya. Sudah bertahun-tahun, mami saya selalu tiap hari berdoa sujud menyembah kepada Tuhan Yesus di dalam ruangan itu. Sampai pada saat Tuhan memanggil mami saya pulang, maka setelah itu saya lanjutkan. Kami suka menyembah dan memuji Tuhan di dalam ruangan itu. Wow, saya sampai begitu kaget. Tidak heran hadirat Tuhan begitu kuat di dalam ruangan itu. Sebab disitulah tempat bertahun-tahun seseorang yang setia menyembah dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan akibatnya, keluarga dan anak-anaknya merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan sempurna. Bahkan mereka merasa kehilangan ketika mami mereka dipanggil pulang ke rumah Bapak. Karena seperti ada sebuah tudung doa yang setelah bertahun-tahun ada dalam kehidupan mereka, yang akhirnya sempat kosong. Dan di saat itulah mereka sadar itulah doa-doa daripada maminya yang setiap hari dipanjatkan, bersyafaat bagi keluarganya, bagi anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu, bahkan juga bersyafaat bagi gereja lokalnya, bersyafaat bagi kota dan bangsanya. Tapi bersyukur akhirnya anak-anak dan menantu serta cucu-cucu menyadari kalau mami mereka sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak, berarti tugas itu sudah diserahkan kepada mereka yang masih ada. Lalu mereka kembali membangun sebuah kehidupan doa yang luar biasa sampai hari ini. Ketika saya merenungkan apa yang saya alami ketika berkunjung ke rumah keluarga itu, saya teringat dengan apa yang tercatat dalam Lukas 10 ayat 39-42. Alkitab berkata, perempuan itu, yaitu Marta, mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Lihat, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan, duduk di kaki Yesus, dan terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan perkataan Yesus. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Lihat, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara sekalian, keluarga di kota Betania waktu itu, keluarga Lazarus, Marta, dan Maria, menjadi keluarga favorit Yesus. Bahkan kalau Anda lihat di Alkitab, pada waktu Yesus melayani di kota Yerusalem, tidak pernah semalam pun Yesus menginap di Yerusalem. Tetapi setelah Yesus melayani di kota Yerusalem, segera Yesus dengan murid-muridnya keluar dari kota Yerusalem, berjalan kaki, dan tinggal di kota Betania, di kampung Betania yang terletak di seberang daripada Yerusalem.
Rupanya rumah daripada Marta, Maria, dan Lazarus merupakan rumah favorit Yesus. Keluarga Lazarus, Marta, dan Maria menjadi keluarga favorit Yesus. Kenapa? Saudara sekalian, ternyata Alkitab mencatat karena Maria mempunyai tempat kesukaan, yaitu duduk di kaki Yesus. Duduk di kaki Yesus merupakan pilihan terbaik yang Maria telah pilih. Dan setiap kita hari ini juga harus mengerti bahwa duduk di kaki Yesus merupakan pilihan terbaik yang harus juga kita pilih dan kita sukai. Dalam Amplified Bible, dalam Lukas 10:42 dikatakan, Mary has chosen the good portion. Maria telah memilih sebuah porsi yang baik. That which is to her advantage. Dan itu membawa sebuah keuntungan kepadanya. Maria telah memilih porsi yang terbaik, yaitu duduk di kaki Yesus dan memberi keuntungan bagi Maria dan bagi keluarganya. Saudara sekalian, Maria punya tempat favorit. Maria punya tempat kesukaan, yaitu duduk di kaki Yesus. Renungan saya hari ini adalah tempat kesukaanku. Di manakah tempat kesukaan saudara? Apakah tempat kesukaan Anda di rumah makan? Apakah tempat kesukaan Anda adalah nonton film atau nonton Netflix? Drakor. Apakah tempat kesukaan Anda adalah tempat pekerjaan? Karena yang penting saya dapat duit, cari duit. Apakah tempat kesukaanmu selama ini adalah menjalankan hobi saudara atau mall? Hari ini, saudaraku, mari kita belajar. Kita harus memilih tempat kesukaan yang benar. Kita harus memilih tempat kesukaan yang akan membawa keuntungan, advantage yang besar buat kita. Tempat kesukaan yang akan membuat saudara dan saya mengalami yang namanya sebuah, saudaraku, hal yang dahsyat dan ajaib. Sampai Tuhan juga menjadikan kita sebagai tempat favoritnya. Ayo coba ketiklah di komen ini, ucapkan, duduk di kaki Yesus adalah kesukaanku. Haleluya, duduk di kaki Yesus adalah kesukaanku. Sekali lagi kliklah di komen, duduk di kaki Yesus adalah kesukaanku. Saudara, pada waktu Maria hidup dan waktu Yesus ada di dunia ini 2000 tahun yang lalu, jelas duduk di kaki Yesus itu adalah kaki Yesus secara fisik. Tetapi hari ini bagi kita, duduk di kaki Yesus berbicara tentang waktu untuk kita menyembah Tuhan. Waktu untuk kita mencari Tuhan, beribadah, waktu yang kita persembahkan kepada Tuhan, saat kita membangun mezbah bagi Tuhan, menyerahkan hidup kita untuk kita benar-benar mendekat, melekat, dan mendengarkan suara Tuhan. Saudara sekalian, hari ini di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah masalah apapun juga, kalau saudara mau alami seperti Maria, menjadi tempat favoritnya Tuhan, maka mari kita belajar menjadikan kaki Yesus, menjadikan duduk di kaki Yesus, duduk dalam hadirat Tuhan, sebagai tempat kesukaan kita. Yang setuju, katakan amin. Bagi banyak orang, duduk di kaki Yesus merupakan sesuatu yang boring, membosankan. Lebih asik vacation, jalan-jalan, liburan. Lebih asik kemudian makan, jalan ke mall daripada duduk di kaki Tuhan. Tapi Anda harus mengerti, justru disitulah, di kaki Tuhanlah kita akan mendapat begitu banyak keuntungan, begitu banyak advantage, begitu banyak benefit yang akan membuat hidup kita berbeda dengan yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih untungnya duduk di kaki Yesus? Saya pelajari di Alkitab. Hari ini saya mau bagikan ada 8 rahasia keuntungan duduk di kaki Yesus. Yang pertama,
kita akan mendapatkan istirahat. Haleluya. Kita akan mendapatkan istirahat. Saudara sekalian, lihat Lukas 8 ayat 35. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Lihat, orang yang telah dilepaskan dari setiap kuasa kegelapan duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang yang kerasukan setan ini selama ini tersiksa, selama ini dia menderita, dia lelah, dia capek, dia betul-betul tersiksa hidupnya. Tetapi saat Tuhan membebaskan dia dari kuasa kegelapan, lihat bagaimana orang yang telah dilepaskan ini duduk di kaki Yesus. Untuk apa? Untuk mendapatkan istirahat, untuk mendapatkan kesegaran yang baru, untuk mendapatkan sebuah saudaraku damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Hari ini saudaraku, di tengah semua situasi Anda, di titik terendah pergumulan yang kau hadapi, mari jadikan kaki Yesus sebagai tempat kesukaan Anda, supaya kita mendapatkan istirahat. Yesus berkata, mari datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku Yesus memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Ayo ucapkan, ketiklah di komen, katakan, saya mau istirahat dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, saya mau istirahat di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, saya mau istirahat di dalam hadirat Tuhan. Dalam hadiratnya, kita mendapat kekuatan baru. Dalam hadiratnya, kita mendapat kesegaran yang baru. Kita dikuatkan, kita diperbarui saat kita duduk di kaki Yesus. Yang kedua, apa untungnya duduk di kaki Yesus? Kita akan mendapatkan waktu menyembah. Saudara sekalian, lihat Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu, shalom. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Haleluya. Saudara sekalian, ternyata duduk di kaki Tuhan adalah sebuah waktu kesempatan kairos Tuhan untuk kita menyembah pribadi Tuhan. Penting sekali untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Sangat penting sekali untuk kita mencintai rumah Tuhan. Tetapi saudaraku, jangan lewatkan waktu untuk kita menyembah Tuhan secara pribadi. Tahukah Anda bahwa hari-hari ini ada banyak orang hanya sibuk bekerja, hanya sibuk melayani. Ada banyak orang hanya sibuk membicarakan Tuhan, tapi sudah jarang berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Ada banyak orang menceritakan tentang kasih Tuhan, tetapi sudah banyak orang yang sudah kering dan tidak lagi merasakan kasih Tuhan. Hari ini, saudaraku, jadikan kaki Yesus saat kita menyembah, saat kita tersungkur di kaki Tuhan, saat kita membangun mezbah di hadapan Tuhan, meletakkan hidup kita, menyerahkan kepemimpinan kita kepada Tuhan, seperti 24 tua-tua saudaraku yang ada di tahta Tuhan dalam kitab Wahyu di sorga. Mereka menyembah, mereka tersungkur, mereka melempar mahkota mereka. Dan saat kita menyembah, itu adalah saat kita connect dengan Tuhan sumber segala-galanya, yang akan membuat hidup kita tidak akan sama lagi. Yang setuju katakan amin. Apa untungnya duduk di kaki Yesus? Yang ketiga, kita akan mendapatkan pengajaran. Kita akan mendapatkan pengajaran. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara, di tengah-tengah begitu banyak hal-hal yang membingungkan,
Di tengah-tengah banyak ketidakpastian, kita perlu sebuah kepastian. Itulah suara Tuhan. Itulah pengajaran daripada Tuhan. Dan itu kita bisa dapatkan. Seperti Maria, dia menyukai, dia membuat tempat favorit, yaitu duduk dekat kaki Tuhan. Hari ini, saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh tiap hari, kita mau mencari Tuhan, kita mau memberikan waktu terbaik kita untuk menyembah Tuhan. Di saat itulah, maka telinga kita akan dipertajam. Lidah kita akan juga menjadi lidah seorang murid. Dan di saat itulah ada pengajaran-pengajaran Tuhan yang dialirkan, ada hikmat baru, ada pengertian, ada sebuah solusi jalan keluar dari setiap masalah kita. Ada kuasa yang Tuhan curahkan, sehingga saudara mengerti apa yang Anda harus ambil dalam keputusan. Saudara bisa mengerti apa yang Anda harus kerjakan, karena Roh Kudus akan mengajar kita saat kita duduk di kaki Tuhan. Ayo coba ketiklah di komen, katakan, saya mau diajar di kaki Tuhan. Haleluya, saya mau diajar di kaki Tuhan. Sekali lagi, saya mau diajar di kaki Tuhan. Di saat kita duduk di kaki Tuhan, di saat itulah kita mendapatkan pengajaran. Saudara, ada orang tanya sama saya, Pastor Lukas, kok bisa khotbah dengan berbagai topik dan juga hal-hal yang menjadi jawaban? Saudara, jujur, bukan karena saya. Yang saya lakukan, saya tiap hari, jam 4 pagi bangun, saya menyembah Tuhan. Saya baca firman. Saudara, di saat itulah, tiba-tiba Tuhan mulai mempertajam telinga pendengaran saya. Itulah telinga rohani. Tuhan memberikan lidah seorang murid. Sehingga akhirnya, Tuhan mulai ngajarin saya. Kamu khotbah soal ini. Ini. Lalu segera saya catat di handphone saya. Dan kemudian, saudaraku, saya setelah doa, tentunya saya istirahat lagi. Lalu kemudian, ketika saya sudah betul-betul punya waktu lebih baik lagi, saya mulai studi, saya mulai perdalami dari segi teologianya, dari terjemahan aslinya, dan sebagainya. Di saat itulah saya diajar Tuhan, bisa sekian lama menikmati pengajaran Tuhan. Dan sebelum itu saya bagikan buat orang lain. Tahukah Anda itu pengajaran lebih dulu berbicara buat saya. Dan akhirnya saya bisa sampai hari ini menyampaikan pesan-pesan Tuhan, bukan karena kehebatan saya, tetapi karena saya mau terus duduk di kaki Tuhan. Haleluya. Saudara, yang keempat, kita belajar apa untungnya duduk di kaki Yesus. Yang keempat, kita akan mendapatkan pengharapan. Lihat Markus 7 ayat 25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, tentang Yesus, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Saudaraku, ibu ini yang sudah putus harap karena anaknya kerasukan setan dan tidak ada pertolongan. Lihat, dia datang dan tersungkur di kaki Yesus. Untuk apa? Karena dia tahu di kaki Yesus ada pengharapan baru. Yohanes 11 ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia, Maria, di depan kakinya. Di depan kaki Yesus dia tersungkur dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak mati. Dan Anda tahu, saudaraku, Maria sudah putus harap, sedih karena Lazarus yang sakit akhirnya mati, dan sudah tidak ada pengharapan. Dan Anda lihat saat Maria tersungkur di kaki Yesus, di saat itulah akhirnya Yesus tergerak, dan dia berkata di depan kubur, Lazarus keluarlah. Maka roh kebangkitan membuat Lazarus hidup kembali. Saudara, di kaki Yesus kita mendapatkan pengharapan baru. Hari ini kalau ada saudara yang sudah putus asa, engkau berpikir tidak ada jalan keluar lagi, engkau berkata bahwa hidupku terlalu berat, tidak mungkin saya bisa mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini, duduklah di kaki Yesus, sujudlah di kakinya, sembahlah Tuhan, tanpa kita, saudaraku, bersungut-sungut,
tapi sembah dengan menyerahkan hidup kita, maka sebuah pengharapan baru akan diberikan buat kita. Saudara, saya setiap kali mengalami banyak pergumulan. Saudaraku, apa yang saya lakukan? Saya terus tersungkur di kaki Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa lagi tanpa Engkau. Dan di saat itulah Tuhan memberi pengharapan yang baru. Sehingga akhirnya saya melihat campur tangan Tuhan yang ajaib turun atas hidup saya. Dan saya yakin ketika kita duduk di kaki Tuhan, menjadikan kaki Yesus sebagai tempat favorit kesukaan kita, saudara akan dapat pengharapan yang baru. Ayo coba ketiklah di komen, katakan di dalam hadirat Tuhan selalu ada pengharapan baru. Haleluya, di dalam hadirat Tuhan. Yang kelima, apa untungnya duduk di kaki Yesus? Kita akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Kita akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Lihat Lukas 7 ayat 38. Sambil menangis ia di sini siapa? Maria Magdalena. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya. Lihat, Maria Magdalena juga punya tempat favorit, duduk di kaki Yesus. Lalu membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Itulah minyak narwastu yang mahal. Saudaraku, lihat bagaimana Maria Magdalena, seorang mantan pelacur, seorang yang tadinya, saudaraku, dibenci oleh banyak orang, direndahkan. Bahkan juga Maria ini, saudaraku, terikat dengan 7 roh jahat. Tapi saat dia tersungkur di kaki Yesus dengan air mata, disitulah kemurahan Tuhan mengalir. Saudara, kita perlu kemurahan Tuhan. Kata kemurahan Tuhan berbicara tentang sesuatu yang tidak layak untuk kita terima, tetapi Tuhan beri secara cuma-cuma. Saya mengalami banyak kemurahan Tuhan. Demikian juga setiap saudara. Izinkan kemurahan Tuhan mengalir buat saudara saat kita suka duduk di kaki Tuhan. Sesibuk apapun saudara, mari kita tetap luangkan waktu untuk kita membasahi kaki Yesus, mencium kaki Yesus dengan semua yang terbaik, bahkan meminyaki kaki Yesus. Kita menikmati semua kemurahan Tuhan. Dan Maria menerima kemurahan, yaitu pengampunan dosa, serta pemulihan dalam hidupnya. Sampai Yesus berkata, apa yang Maria lakukan ini akan terus diingat setiap kali Injil diberitakan. Maka apa yang Maria lakukan akan dikenang. Wow, luar biasa. Saudara perlu kemurahan Tuhan, Anda butuh kemurahan Tuhan, jadikan kaki Yesus sebagai tempat kesukaan saudara. Yang keenam, apa untungnya duduk di kaki Yesus? Kita akan mendapatkan kuasa Tuhan. Kita akan mendapatkan kuasa Tuhan. Matius 15 ayat 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, kepada Yesus, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Haleluya. Ternyata, saudaraku, orang-orang mengerti. Mereka berbondong-bondong membawa orang-orang sakit, orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang punya masalah. Lalu meletakkan mereka di kaki Yesus. Lalu Yesus menyembuhkan mereka semua. Percayalah, saat kita duduk di kaki Tuhan, saat Anda sedang yaitu memberi waktumu bagi Tuhan, seperti hari ini engkau mendengar firman Tuhan, maka kuasa Tuhan akan mengalir. Mujizat pertolongan Tuhan akan mengalir buat saudara. Haleluya. Percayalah bahwa Tuhan akan menjawab doa saudara. Dia yang sanggup membuka jalan, Dia yang membelah lautan untuk memberi jalan buat kita. Dia yang sungguh-sungguh menolong kita. Dia sang pembuat keajaiban. Dia pemegang hidup saudara. Saat kita mau duduk di kaki Tuhan, menjadikan waktu untuk duduk di kaki Tuhan sebagai tempat favorit kita. Haleluya. Katakan, saya menerima kuasa
di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saya menerima kuasa di dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya masih ingat ketika saya masih remaja, ada seorang hamba Tuhan di sebuah gereja yang saya lihat ini orang spesial sekali. Saudara, selesai ibadah, maka dia akan dikeruputin banyak orang, jemaat yang mau minta didoakan. Tumpang tangannya pun biasa saja, karena sudah tua. Lalu kemudian, saudaraku, kalau ada yang kerasukan setan, dia nggak teriak-teriak, dalam nama Yesus keluar setan. Ya toh, kalau kamu nggak mau keluar, saya yang keluar. Nggak begitu, saudaraku. Hamba Tuhan yang senior ini, cuma tumpang tangan. Dengan lembut dia bilang, setan dalam nama Yesus pergi. Lalu setannya pergi. Saya lihat sendiri, saudaraku. Bahkan ada kain-kain putih yang diberi tempelan ayat Alkitab, doa orang yang benar bila dan dia akan didoakan sangat besar kuasanya. Itu hamba Tuhan tumpangi tangan kain-kain putih dengan ayat itu. Lalu diberikan pada jemaat-jemaat yang punya teman atau keluarga yang sakit. Lalu ternyata ada banyak kesaksian. Ternyata mereka tumpangkan dengan iman dalam nama Yesus. Kain putih itu, saudaraku, yang setelah didoakan hamba Tuhan. Dan ada banyak mujizat kesembuhan. Bukankah itu juga yang dicatat di Kisah Rasul, bahwa sampai sapu tangan daripada Rasul Paulus yang dipakai Paulus itu dikenakan orang sakit, orang itu akan sembuh. Saudara sekalian, pertanyaannya kenapa hamba Tuhan senior ini punya kuasa Tuhan yang ajaib? Ternyata rahasianya, dia punya mutu. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak pernah berdoa, tidak dapat berkat. Dan orang ini, saudaraku, setiap hari dia berdoa sekitar 6 jam, 8 jam di kaki Tuhan. Tidak heran kuasa otoritas Tuhan mengalir secara dahsyat dan ajaib. Anda mau mengalami kuasa Tuhan? Jadikan kaki Yesus sebagai tempat favorit Anda. Yang ketujuh, apa untungnya duduk di kaki Yesus? Kita akan mendapatkan kesempatan melayani. Kita akan mendapatkan kesempatan melayani. Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Maria tahu kairos Tuhan yang terbaik. Kesempatan untuk melayani. Lihat kalau Anda baca apa yang Maria berikan, minyak narwastu yang mahal di kaki Yesus, sebagai persiapan bagi kematian dan penguburan Yesus. Dan lihat, pada waktu Yesus sudah dikuburkan, maka pada hari Minggu pagi atau Paskah, para wanita-wanita membawa, saudaraku, sekian banyak minyak. Saudaraku, untuk apa? Meminyaki Yesus. Tapi mereka tidak dapat kesempatan lagi. Kenapa? Yesus sudah bangkit dari kematian. Sementara Maria ini, dia punya kesempatan untuk melayani saat dia duduk di kaki Tuhan. Dia punya ketajaman dan dia gunakan kesempatan untuk melayani. Hari ini, saudara, jangan sia-siakan kaki Yesus. Karena itu adalah saat kita melayani pribadi Tuhan. Katakan amin. Yang kedelapan, yang terakhir, apa untungnya duduk di kaki Yesus? Kita akan mendapatkan kemenangan. Haleluya. Kita akan mendapatkan kemenangan. Ibrani 2 ayat 8. Sebab segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Haleluya. Segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Lihat bagaimana segala sesuatu ditaklukkan, dikalahkan di bawah kaki Yesus. Saudara sekalian, di dalam kaki Yesus, kita akan mendapatkan kemenangan. Hari ini apapun persoalan yang kau hadapi, apapun serangan-serangan orang-orang jahat, rencana-rencana jahat, apapun serangan-serangan daripada kuasa kegelapan, duduklah di kaki Tuhan. Maka saudara akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Satu kali ada serombongan misionari ketika mereka berjalan,
Saudaraku, di Afrika menuju ke suatu tempat untuk melayani. Ternyata waktu mereka berjalan berhari-hari itu, mereka diikuti oleh segerombolan perampok. Dan setiap malam, para perampok siap merampok. Tapi mereka begitu kaget ketika malam pertama, ternyata ada banyak orang dengan baju putih-putih besar yang mengelilingi mereka semua. Lalu mereka tidak berani karena ketakutan. Hari yang kedua mereka lihat hal yang sama. Hari ketiga mereka lihat hal yang sama. Tapi di hari yang keempat, waktu malam itu mereka lihat dari kejauhan, mereka tidak lagi ada yang menjaga. Lalu kemudian para perampok ini mendatangi dengan damai dan berkata, kami ini perampok, tapi kami tidak jadi merampok kalian. Mereka kaget semua. Kenapa? Karena di hari pertama, kami melihat ada orang-orang dengan jubah putih-putih mengelilingi kalian, menjaga kalian. Mereka kuat sekali. Kami tidak berani. Hari kedua, hari ketiga juga sama. Tapi aneh, hari ini hari keempat. Kenapa tidak lagi ada orang-orang itu? Lalu para misionari kaget. Dan mereka minta ampun sama Tuhan. Karena di malam yang keempat, mereka karena kecapean, mereka tidak lagi berdoa. Saudara sekalian, orang sampai melihat ada kemenangan penyertaan Tuhan saat kita berdoa. Nenek saya almarhum punya kesaksian. Pada waktu zaman PKI, di Surabaya, saudaraku, tetangga-tetangga rumah nenek saya sudah mulai dirusak, dijarah, ada yang dibakar. Dan ketika mendekati rumah nenek, itu nenek dengan ibu saya, dengan semua saudara-saudara ibu saya, di belakang pintu sembayang, minta Tuhan tolong, lindungi. Yang ajaib, mendadak orang-orang itu sudah mulai masuk ke dalam pagar rumah nenek kami. Tapi mendadak mereka kabur semua. Setelah keadaan tenang, nenek saya ketemu dengan tetangga seberang. Dan mereka berkata, kamu tahu kenapa mereka kabur tidak jadi menyerang rumahmu? Oh ya, kenapa? Karena mereka melihat, dan saya melihat, ada orang banyak pakai baju putih-putih yang menjagai rumahmu. Sampai ke atas genteng pun ada orang-orang itu. Itu sebabnya mereka takut. Saudara, saya percaya itulah malaikat penjaga saat kita berdoa sungguh-sungguh. Haleluya. Siapa mau mendapat kemenangan, jadikan kaki Yesus sebagai tempat favorit saudara. Kesimpulannya, jangan remehkan waktu untuk mencari Tuhan. Jadikan kaki Yesus sebagai tempat kesukaan kita. Mulai hari ini putuskan untuk menjadikan Yesus, kaki Yesus, lebih daripada kesukaan yang lain. Dan apa untungnya duduk di kaki Yesus? Yang pertama, kita akan mendapatkan istirahat. Kita akan mendapatkan istirahat dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, kita akan mendapatkan waktu untuk menyembah. Kita bisa menyembah Tuhan. Yang ketiga, waktu untuk pengajaran. Mendapat pengajaran. Yang keempat, mendapat pengharapan. Yang kelima, mendapat kemurahan Tuhan. Yang keenam, mendapatkan kuasa Tuhan. Yang ketujuh, mendapat kesempatan untuk melayani. Bahkan yang kedelapan, kita akan mendapatkan kemenangan yang dahsyat. Jadikan kaki Yesus sebagai tempat favorit kesukaanmu. Dan hidup kita akan berbeda. Yang setuju, katakan amin. Ayo kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh menegur kami, mengingatkan kami, di tengah-tengah semua kesibukan kami, di tengah-tengah semua kesukaan kami tentang hal-hal yang lain. Mulai hari ini kami mau menjadikan kaki Yesus, duduk di kaki Yesus, saat menyembah Tuhan, saat beribadah, saat membaca firman, menjadi tempat kesukaan kami. Dan disitulah kami akan mendapatkan 8 keuntungan besar. Kami akan mendapatkan, yaitu istirahat. Kami akan mendapatkan, Tuhan, kesempatan untuk kami bisa menyembah Tuhan. Kami bisa mendapatkan pengajaran, pengharapan, mendapat kemurahan Tuhan, mendapatkan kuasa Tuhan, mendapat kesempatan melayani, dan mendapatkan kemenangan. Hari ini Bapa,
Kami datang kepadamu, ampuni kalau kami sudah lama jauh dari kaki Yesus. Mulai hari ini kami mau kembali komitmen Tuhan, setia, bertekun untuk kami duduk di kaki Yesus. Hari ini hamba berdoa, berkati setiap kami, sahabat Mesbah Mujizat, biar semua kami mengalami mujizat, kemenangan, pengajaran Tuhan, perlindungan Tuhan, kemurahan Tuhan. Biar kami mengalami istirahat, mendapat pengharapan baru. Dalam nama Yesus, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, dan mujizat-Mu terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan dicurahkan dengan dahsyat dan ajaib. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun menyertai saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Saya percaya saat kita duduk di kaki Tuhan, kita akan mendapatkan 8 keuntungan besar. Dan saudara, kalau Anda mendapatkan 8 keuntungan besar ini, jangan disimpan untuk diri sendiri. Coba Anda bisa sharekan program Mesbah Mujizat ini kepada teman-teman saudara yang lain, supaya mereka juga menjadikan kaki Yesus sebagai tempat favorit mereka. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, dan Anda juga bisa like dan komen-komen yang baik, supaya membuat kami lebih bersemangat lagi melayani Tuhan dan melayani saudara melalui program YouTube channel ini. Dan saudara sekalian, jangan lewatkan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, setiap jam 6 sore waktu Jakarta. YouTube channel Bethany Miracle Center selalu hadir dengan setiap program-program yang akan menjadi berkat. Dan hari Minggu jam 9.50 malam waktu Jakarta atau 9.50 pagi waktu New York, Amerika, akan ada ibadah live streaming langsung dari Bethany Miracle Center yang ada di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Dan saudaraku, mari kalau ada kesaksian maupun juga permohonan doa, Anda bisa kirimkan ke melalui email maupun juga WhatsApp maupun melalui komen-komen di YouTube ini, supaya kami bisa mendoakan dan menyaksikan kesaksian-kesaksian Tuhan yang ajaib melalui hidup saudara. Dan jangan lupa untuk Anda bisa juga follow Instagram saya, Lukas Kusuma, dan juga Bethany Miracle Center. Dan juga Anda bisa add di Facebook daripada Bethany Church, atau di page yaitu PDT Lukas Kusuma. Kasih karunia Tuhan akan limpah buat kita. Ingat, sesibuk apapun, jangan pernah lupakan duduk di kaki Tuhan. Jadikan kaki Yesus sebagai tempat favorit kita. Tuhan memberkati.